Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan satu Brenda Aurelia Farisal, yang kedua ada Iken Krisma Ayu, yang ketiga ada Kurniati, keempat ada Syafina Putri Maharani, dan yang terakhir ada saya, Zarani Denisa Pramesela. Di sini kami akan memberikan sebuah tutorial mengenai software Akurat versi 5 dalam akuntansi perusahaan dagang. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, di sini kita kan menggunakan software Akurat 5. Nah, tampilan awalnya seperti yang tertera pada layar kalian. Hal pertama yang harus kita lakukan itu membuat folder untuk data perusahaan. Nah, boleh diklik icon buat data perusahaan baru. Oke. Nah, selanjutnya pastikan checkbox-nya itu tetap ada di bagian lokal ya, teman-teman. Nah, selanjutnya pilih klik kotak nama perusahaan. Nah, di situ kita bikin folder, kita namain dulu. Nah, PT-nya itu PT Triwarsana. Sesuai dengan data yang kalian punya ya, teman-teman. Oke, habis itu klik create. Pencet OK. Kita tunggu ya prosesnya. Nah, langkah untuk membuat database perusahaan itu udah kelar ya. Nah, selanjutnya itu ada kalian diminta untuk login. Nah, kalian bisa masukkan untuk penggunanya ada supervisor. Dan masukkan kata kuncinya. Lalu ketik OK. Nah, sudah selesai ya untuk tahap awalnya. Selanjutnya, tampilan software akan berbentuk seperti ini. Dan dari sini kita ada pilihan penggunaan bahasanya, ada bahasa Inggris dan Indonesia. Sebagai contoh, kelompok kami akan memilih menggunakan bahasa Indonesia. Setelah itu, klik lanjut. Selanjutnya ada pilihan dua tipe, ada standar dan mahir. Saya akan jelaskan dulu. Untuk standar sendiri, pencatatan pembukuan lebih sederhana daripada yang mahir. Karena persiapan mahir, pencatatan pembukuan lebih kompleks. Untuk kelompok kami akan menggunakan pencatatan yang sederhana. Selanjutnya, klik pencatatan yang standar dan lanjut. Nah, untuk bagian ini kita isi dulu informasi mengenai perusahaannya. Ada nama perusahaan dan alamatnya. Nah, untuk pengisian informasi perusahaan di halaman ini, kita hanya mengisi nama perusahaan dan alamat saja. Untuk tanggal mulai tutup buku dan mata uang default, kita akan isi default saja, dan untuk nilai tukarnya kan kita pakai rupiah. Setelah itu kita klik lanjut saja. Untuk halaman selanjutnya tetap kita klik lanjut terus aja. Klik lanjut lagi, lanjut terus. Sampai nanti ke halaman utama. Klik selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, jika sudah memasuki halaman utama,
kita harus segera melengkapi informasi perusahaan dengan cara kita mengklik buku besar, lalu kita pilih informasi perusahaan. Selanjutnya kita klik informasi perusahaan. Di sini kita akan mengisi informasi perusahaan yang belum kita isi pada sebelumnya. Karena di sini nama perusahaan dan alamat sudah terisi, kita isi nomor telepon, nomor faks negara, dan mata uang. Untuk nomor teleponnya, kita sesuaikan dengan data yang sudah tertera pada perusahaan masing-masing. Jika sudah, kita klik OK. Dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya, kita akan mengisi modal awal perusahaan dengan cara yang sama. Ketika sudah membuka menu buku besar, kita klik ikon bukti jurnal umum. Setelah itu, tampilan jurnal voucher muncul. Berdasarkan data yang dimiliki PT Triwarsana, kita akan menginvestasikan Rp620.695.000 untuk menjadi input dalam pencatatan jurnal. Caranya, klik ikon kacamata pembesar di kolom akun. Oh, nggak ada anjir. Ini kan harusnya di sini. Oh, ini. Setelah diklik, akan muncul daftar akun yang bisa digunakan. Klik 2 kali pada kas besar. Lalu kita isi Rp620.695.000 pada kolom debit. Selanjutnya, isi memonya dengan menulis keterangan, yaitu kas besar. Kita akan mencatat transaksi secara kredit. Sama seperti sebelumnya, kita klik ikon kacamata pembesar di kolom akun. Setelah daftar akun muncul, kita klik 2 kali pada modal. Sekarang kita akan mencatat transaksi secara kredit. Kita klik kanan pada kolom account name, klik baru. Setelah daftar akun muncul, kita klik 2 kali pada modal. Lalu kita masukkan Rp620.690.000 pada kolom kredit. Nah, di sini sudah tertera, dan sekarang kita masukkan modal di bagian memo. Selanjutnya, kita akan mencatat transaksi secara debit. Kita klik kanan pada akun modal, lalu klik baru.
Lalu kita cari akun biaya perlengkapan. Diklik 2 kali. Lalu di bagian debit, masukkan angkanya sebesar 8 juta. Dengan memo biaya perlengkapan. Selanjutnya kita akan mencatat di bagian kredit dengan melakukan langkah yang sama, yaitu klik kanan baru, lalu mencari akun kas besar. Diklik 2 kali. Setelahnya kita masukkan angkanya di bagian kredit, yaitu sama ya, seperti tadi 8 juta dengan memo kas besar. Oke, sekian tutorial pemakaian software akurat dari kelompok kami. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.